Pertandingan sangat seru baru saja tersaji antara timnas Indonesia U17 versus Kuwait. Laga seru ini berlangsung di Abdullah Al Khalifa Stadium, Kuwait. Dalam laga kali ini, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto menurunkan para pemain andalan seperti Matteo Baker, Zabi Goli, hingga Evandra. Menggunakan formasi 4-3-3, pasukan Nova Arianto tampil luar biasa. Meski bermain di kandang lawan, timnas Indonesia U17 begitu pede menguasai jalannya pertandingan. Timnas Indonesia mendapatkan peluang lewat tendangan bebas pada menit keempat. Sayang eksekusi Zabi Goli membentur pagar hidup Kuwait. Indonesia membuka keunggulan pada menit ke-7 lewat sundulan maut Matteo Baker. Gol berawal dari sepak pojok ke tiang jauh. Bola matang itu disambut sundulan maut oleh Matteo Baker. Pada menit ke-35, Kuwait mendapatkan peluang karena lini pertahanan melakukan kesalahan. Beruntung tendangan pemain Kuwait dapat ditepis kiper timnas Indonesia. Memasuki babak kedua, peluang-peluang pun diciptakan skuad Garuda. Bahkan bisa dikatakan timnas Indonesia menguasai jalannya pertandingan. Tidak hanya itu saja, terlihat dalam beberapa momen pelatih Kuwait pun terlihat terkejut dengan penampilan skuad Garuda. Namun terlepas dari hasil, ada satu pemain yang mencuri perhatian. Ya, pemain tersebut adalah Matteo Baker. Baker bermain sangat disiplin di lini belakang. Bahkan tak cuma disiplin dalam bertahan, dia juga aktif dalam membantu serangan. Seperti yang diketahui, laga antara Indonesia U17 versus Kuwait baru saja selesai. Namun sebelumnya ada momen yang menjengkelkan dialami skuad Garuda Muda. Ya, setelah dibuat kesal Bahrain saat lawan timnas Indonesia senior, kini negara Timur Tengah lainnya yaitu Kuwait juga merugikan timnas Indonesia U17 dalam persiapan kualifikasi Piala Asia U17. Hal ini terjadi saat sesi latihan resmi sebelum pertandingan Kuwait versus timnas Indonesia. Pasukan Nova Arianto gagal menggelar official training karena di saat bersamaan Kuwait juga berlatih di venue yang sama. Nova Arianto juga kesal karena timnas Indonesia U17 tidak bisa melatih aspek taktikal kepada anak asuhnya. Yang pasti tidak masuk akal karena sekali lagi kita tim nasional sedang latihan dan waktunya official training, tapi di sebelah ada tim Kuwait U15. Saya pikir ketika ada tim nasional sedang latihan dan sedang fokus ke taktikal, seharusnya tidak ada tim yang latihan bersebelahan atau satu lapangan dengan kita. Tapi itu terjadi dan kami tidak bisa menjalankan rencana taktikal yang kita buat, termasuk set piece, karena sekali lagi kita tim nasional sedang latihan dan waktunya official training. Itu tentunya merugikan saya sebagai pelatih, ujar Nova Arianto. Hal ini pula mengingatkan kita pada kasus Bahrain yang bikin kesal timnas Indonesia senior saat FIFA Matchday Oktober kemarin. Baik Bahrain dan Kuwait adalah negara Timur Tengah, kini keduanya tentu dalam pantauan netizen Indonesia. Meski begitu, Nova Arianto berpesan kepada anak asuhnya untuk tidak terpengaruh hal-hal semacam itu untuk pertandingan. Seperti yang diketahui, Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangko Alam mendapatkan banyak kritik dan hujatan di media sosial usai pertandingan melawan Timnas Cina beberapa waktu yang lalu. Dalam pertandingan tersebut, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Timnas Cina dengan skor 2-1. Asnawi Mangko Alam mendapatkan banyak kritik dan hujatan karena dinilai tidak bermain maksimal untuk membantu skuad Garuda. Melihat hal itu, penyerang Persisolo Ramadan Sananta angkat bicara. Dia yang pernah menjadi andalan pelatih Sintayong sebagai juru gedor timnas Indonesia mengaku pernah ada di posisi Asnawi Mangko Alam. Kritik dan hujatan di media sosial dia terima karena dianggap tidak maksimal saat turun bermain membela timnas Indonesia. Menurut dia, harusnya penggemar tidak mudah untuk menghakimi dan menghujat para pemain karena sejatinya mereka sudah berusaha maksimal ketika dapat kepercayaan tampil. Sebagai pemain, Sananta selalu ingin memberikan yang terbaik bagi skuad Garuda. Namun di atas lapangan, kesalahan yang dilakukan bisa saja terjadi. Sulit bagi pemain untuk tampil sempurna sepanjang pertandingan. Orang menyampaikan apa yang salah dari saya, mungkin setiap orang punya opini masing-masing. Sananta harus gini, tapi yang kita alami kan beda. Kita sudah kerja keras di lapangan untuk membuktikan segalanya. Mungkin dalam sepak bola salah passing atau dribble mungkin wajar. Kita tidak bisa selama 90 menit tidak salah, ujar Ramadan Sananta.
Kritik dan hujatan terhadap pemain timnas Indonesia dari para penggemar sendiri sudah seperti jadi kebiasaan di media sosial dalam beberapa waktu belakangan. Biasanya kolom komentar akun media sosial sang pemain akan langsung penuh kritikan dan hujatan jika tak tampil maksimal. Situasi ini kadang membuat para pemain harus angkat bicara dengan memberi respon, tapi kadang ada juga yang membiarkannya sampai situasi mereda dengan sendirinya. Direktur PT Utama Liga Indonesia baru Ferry Paulus memastikan Liga 1 akan terus bergulir saat timnas Indonesia mentas di Piala AFF 2024. Seperti yang diketahui, jadwal Liga 1 2024-2025 akan berbenturan dengan kalender pertandingan timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024. Turnamen itu akan berlangsung pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Beberapa pertandingan Liga 1 akan berlangsung saat turnamen itu digelar. Sebagian besar adalah saat kompetisi memasuki pekan ke-12 hingga pekan ke-17. Ferry memastikan Liga 1 akan tetap berjalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Ia mengungkapkan hanya pertandingan FIFA Matchday yang membuat Liga 1 berhenti sejenak. Namun Ferry masih memikirkan soal benturan jadwal dengan SEA Games 2025. Diketahui turnamen multi ajang itu akan berlangsung di Thailand pada Desember tahun depan. Liga jalan terus, kami berhenti kalau sudah H-4 FIFA Matchday. Sebelumnya jalan terus ketika timnas U20 atau U17 bermain. SEA Games nanti yang kami pikirkan, tapi untuk musim ini Piala AFF jalan terus, kualifikasi Piala Dunia baru berhenti, dan lainnya jalan terus, jelas Ferry Paulus. Rekor yang dipegang Marcelino Ferdinand sebagai pemain termuda yang mencetak gol di Beri Liga 1 resmi dilewati oleh wonderkid Persisolo Arkan Kaka. Arkan Kaka memecahkan rekor Marcelino Ferdinand usai mencetak gol profesional pertamanya pada usia 17 tahun 1 bulan 17 hari. Gol tersebut membawa Persisolo menang dramatis atas Borneo FC di pekan ke-8 Beri Liga 1. Sebelumnya Marcelino Ferdinand memegang rekor tersebut setelah mencetak gol debut pada usia 17 tahun 1 bulan 28 hari pada 16 November 2021 lalu. Arkan Kaka sendiri mengaku bangga mencetak gol pertamanya untuk Persisolo setelah debut pada usia 15 tahun. Anak dari mantan striker timnas Indonesia Purwanto Suwando ini semakin termotivasi dan bertekad membuktikan potensinya. Selain itu, Kaka baru saja masuk daftar 60 pemain talenta muda terbaik di dunia versi The Guardian. Dengan talenta menonjol, Arkan Kaka yang belakangan bermain untuk timnas Indonesia U20 punya potensi untuk dilirik Sintayong untuk promosi ke tim nasional senior di masa mendatang.